Oke adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan bicara tentang cahaya. Nah, apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik di mana dia mempunyai panjang gelombang 4000 angstrom sampai 7000 angstrom ya. Kemudian kelajuannya atau cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi cukup cepat ya. Nah, pada cahaya seperti yang kalian ketahui pada bunyi juga mempunyai hukum pemantulan cahaya, di mana sinar datang dan sinar pantul pada satu garis lurus. Kemudian sudut datang dan sudut pantul juga sama, itu apabila cahaya dipantulkan. Bagaimana cahaya bisa dipantulkan? Apabila cahaya melalui kaca atau permukaan yang dapat memantulkan cahaya, misalnya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, maka cahaya akan dipantulkan. Nah, cahaya juga dapat melewati celah yang sangat sempit, sehingga kalian bisa melihat apabila ada lubang yang kecil pada suatu tempat, maka cahaya itu bisa melewati celah yang sangat sempit tersebut. Kemudian sifat yang lain adalah cahaya juga dapat diuraikan atau dalam kata lain dapat didispersikan. Nah, ini disebut sebagai dispersi cahaya. Pada dispersi cahaya, apabila warna polikromatik berubah menjadi warna monokromatik. Kemudian apa itu warna polikromatik? Warna polikromatik adalah suatu warna yang mengandung banyak warna. Contohnya adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari disebut juga sebagai sinar polikromatik atau cahaya polikromatik, di mana dia cahayanya warnanya putih, tapi di dalam warna putih itu apabila dia terurai atau didispersikan, maka dia akan menjadi warna monokromatik, yaitu satu warna. Nah, warna matahari yang warna putih itu ternyata kalau terurai akan mengandung warna pelangi, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa kalian sebut sebagai magico hibinium. Ini adalah peristiwa dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi pada cahaya? Yang berikutnya adalah pembiasan cahaya. Selain cahaya itu bisa dipantulkan, cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya apabila dia melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Jadi, misalnya begini, apabila cahaya dari udara masuk ke kaca, nah udara itu kan lebih renggang karena dia sifatnya dia berwujud zat gas, sedangkan kaca berwujud zat padat. Dari zat gas menuju zat padat, pada zat gas kerapatan optiknya yang disebabkan oleh kerapatan partikelnya yang sangat bebas, maka dia mempunyai kerapatan optik yang lebih kecil. Nah, dia menuju ke kaca yang lebih rapat partikel-partikelnya, sehingga yang terjadi adalah sinar bias tersebut akan mendekati garis normal. Nah, ini adalah pembiasan cahaya. Nah, apa yang bisa kita lihat pada kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari apabila warna itu dibiaskan? Nah, dibiaskan artinya dibelokkan. Nah, garis normal bisa dipersepsikan dengan kita ya. Jadi misalnya begini, sinar bias mendekati garis normal apabila mediumnya dari medium yang kurang rapat mendekati ke yang lebih rapat. Contohnya adalah udara ke kaca atau udara ke air. Nah, maka
seperti yang kalian lihat bahwa apabila ada pensil kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian dimasukkan ada cahaya, maka seolah-olah pensil itu seperti apa? Seperti putus atau bengkok. Nah, itu satu contoh dari akibat adanya pembiasan cahaya. Nah, bengkoknya itu dibayangkan ini adalah gelas yang berisi air, kemudian di sini ada pensil. Nah, yang kalian lihat pensil itu ada yang bengkoknya bagaimana? Ya, bengkoknya seperti putus begini ya. Jadi harusnya kenyataannya begini ya yang terjadi, tapi benda itu, ini pensilnya ya, pensilnya seolah-olah bengkok. Nah, ini adalah garis normal adalah dari sudut pandang mata kita mendekati garis normal karena dari udara ke air. Udara zat apa, Dek? Zat gas, sehingga rapatnya kurang. Cair zat apa? Zat cair. Air zat cair, sehingga lebih rapat dibanding dengan gas. Nah, ini mendekati garis normal. Garis normal adalah dari sudut pandang mata kita, sehingga dapat dikatakan bahwa sinar bias mendekati garis normal apabila dia dari kurang rapat ke yang lebih rapat. Contohnya adalah dari udara ke kaca atau udara ke air. Nah, ini dapat disingkat dekul supaya kalian hafal ingatannya. Dekul, de itu dari dekat, ku itu kurang, kemudian L itu lebih. Dekul ya, supaya kalian kalau di soal tidak lupa. Kemudian berikutnya, sinar bias menjauhi garis normal apabila dia dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Contohnya dari kaca ke udara. Nah, ini dapat disingkat jalek. Jalek itu jauh, dari singkatan jauh, menjauhi garis normal. L itu lebih, kemudian K kurang. Jalek dan dekul ya. Nah, contohnya atau gambarnya dapat dilihat, ini udara, ini kaca, ini kembali ke udara. Nah, ini sinar datang. Nah, sinar bias ini akan mendekati. Ini dari udara, ini garis normalnya ada 2 ya. Nah, yang sebelah sini yang bawah ini mendekati. Nah, ini sudutnya lebih kecil. Sedangkan yang di bawah dari jalek ini dari kaca ke udara lebih jauh. Nah, ini menjauhi. Jadi sudut yang di atas dengan sudut yang di bawah lebih besar yang di bawah kalau titiknya adalah titik garis normal. Nah, gitu ya Adik-adik. Contohnya tadi pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya adalah apabila kita melihat pensil yang seolah-olah membengkok atau belok tidak lurus. Nah, ini adalah materi dari cahaya yang kita kenal tadi, ada dispersi cahaya dan pembelokan cahaya. Mudah-mudahan materi cahaya yang sederhana ini bisa menambah wawasan kalian. Selamat belajar dan salam sukses selalu.